Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah menegaskan, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Semua yang Allah ciptakan memiliki tujuan dan hikmah, termasuk penciptaan Dajjal. Maka pandangan bahwa Dajjal adalah musibah semata adalah tidak lengkap. Dajjal adalah bentuk ujian, cobaan, dan saringan iman yang sangat dahsyat. Dajjal tidak hadir sebagai simbol kejahatan mutlak tanpa maksud. Ia adalah alat ujian terbesar bagi umat manusia menjelang akhir zaman. Sebagaimana Allah menguji umat-umat terdahulu dengan nabi-nabi, para tiran, dan bencana-bencana besar, maka umat Nabi Muhammad SAW diuji dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal bukan hanya ujian fisik, tapi terutama ujian keyakinan dan keimanan. Ia akan menguji apakah manusia lebih mencintai dunia atau akhirat, lebih percaya kepada keajaiban palsu atau kepada janji Allah yang hakiki. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat dari sisi dalil. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?" Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Ujian adalah bagian dari penciptaan itu sendiri. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk diuji. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengaku-aku. Lalu bagaimana dengan kekuatan Dajjal? Bukankah Allah Maha Perkasa dan Maha Adil? Mengapa Dia memberikan kekuatan begitu hebat kepada makhluk penipu ini? Untuk menjawab itu, kita bisa melihat kembali pada kisah iblis yang meminta penangguhan dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 14-17 disebutkan bahwa ketika iblis diusir dari surga karena menolak sujud kepada Adam, ia berkata, "Beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaannya. Lalu iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Namun Allah menegaskan, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka." Al-Quran surah Al-Hijr ayat 42. Artinya Allah memang memberi izin kepada iblis dan semua bala tentaranya, termasuk Dajjal, untuk mencoba menyesatkan manusia. Tapi tidak semua manusia, hanya mereka yang tidak berpegang teguh kepada keimanan, yang lalai, yang tertipu oleh dunia, yang akan menjadi mangsa. Fitnah Dajjal bukan hanya ujian biasa. Ia adalah semacam saringan raksasa yang memisahkan antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang hanya berpura-pura. Dajjal akan datang membawa tipu daya yang sangat halus dan kuat. Ia bisa menyulap keadaan, memperlihatkan surga bagi yang mau mengikutinya dan neraka bagi yang menolaknya. Namun Rasulullah memberi peringatan, sesungguhnya neraka Dajjal adalah surga dan surga Dajjal adalah neraka. Hadits riwayat Muslim. Artinya manusia akan diuji dengan penglihatan, logika, dan keputusan jiwa. Mereka yang berpijak pada iman yang kokoh akan mampu melihat kebohongan Dajjal. Namun mereka yang hanya mengandalkan indera dan logika semata, tanpa cahaya wahyu, akan mudah tergoda. Inilah ujian sebenarnya. Dajjal tidak hanya datang membawa kekuatan fisik, tapi ia adalah batu ujian terakhir bagi hati manusia. Apakah hati itu sudah penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Ataukah hati itu masih dipenuhi kecintaan pada dunia, kekuasaan, dan kenikmatan palsu? Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan seorang guru besar yang hendak meluluskan murid-murid terbaiknya. Ia memberikan ujian akhir yang sangat sulit. Tidak semua soal bisa dijawab dengan hafalan biasa. Soal-soal itu membutuhkan pemahaman mendalam, ketenangan hati, dan keyakinan pada bimbingan guru yang selama ini mereka pelajari. Murid yang hanya ikut-ikutan belajar akan gugur, tapi murid yang benar-benar memahami ilmu gurunya, yang bersungguh-sungguh, yang sabar dan tenang, akan berhasil. Begitu pula Dajjal, ia adalah ujian akhir. Allah ingin menunjukkan siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengaku. Dan sebagaimana guru yang adil tidak membiarkan murid-muridnya menghadapi soal tanpa pembekalan,
Maka Allah pun telah memberikan petunjuk-petunjuk penting kepada kita. Rasulullah telah memberitahu ciri-ciri fisik Dajjal. Matanya buta sebelah, bertuliskan kafir di dahinya. Asal kedatangannya dari arah timur di wilayah Khurasan. Cara perlindungan, membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi. Larangan mendekati Dajjal dan perintah untuk tetap tinggal di tempat jika mendengar kedatangannya. Artinya, manusia tidak dibiarkan buta tanpa petunjuk. Hanya mereka yang enggan belajar dan menyiapkan diri yang akan tertipu oleh Dajjal. Setelah kita memahami bahwa penciptaan Dajjal adalah bentuk ujian besar dari Allah, muncul pertanyaan berikutnya. Jika Dajjal adalah ujian, mengapa Allah memberinya kekuatan sebesar itu? Mengapa ia diberi kemampuan untuk menyuruh langit menurunkan hujan, menyuruh bumi menumbuhkan hasil, bahkan menampilkan seolah-olah bisa membangkitkan orang mati? Apakah Allah sedang bermain dengan nasib manusia? Atau justru di balik kekuatan besar Dajjal itu, tersimpan rahasia besar tentang keadilan dan kasih sayang Allah? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengantarkan kita pada pemahaman berikutnya, yaitu mengapa Allah memberikan kekuatan kepada Dajjal, dan bagaimana kekuatan itu bukanlah tanda kemuliaannya, tapi justru jebakan yang menyingkap isi hati manusia. Dalam banyak hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang diberi kemampuan yang tampaknya supranatural. Dajjal akan membawa fitnah yang bukan hanya bersifat pemikiran, tetapi juga fitnah penglihatan dan pengalaman. Ia bisa menyuruh langit menurunkan hujan dan menyuruh bumi menumbuhkan hasil tanam. Ia akan menunjukkan apa yang tampak seperti surga dan neraka, padahal kenyataannya itu adalah jebakan kebohongan besar. Dajjal akan memerintahkan langit menurunkan hujan di suatu tempat, dan hujan pun turun. Ia akan menunjukkan seseorang seakan-akan ia bangkit dari kematian, padahal sebenarnya itu adalah ilusi dan tipu daya. Dalam satu hadits dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Dajjal datang kepada suatu kaum, lalu mereka mempercayainya dan mengikutinya. Maka ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman, maka hasil pertanian mereka melimpah dan hewan ternak mereka menjadi gemuk. Hadits riwayat Muslim. Apakah ini karena Dajjal makhluk istimewa? Bukan. Sesungguhnya kekuatan itu tidak berasal dari dirinya, melainkan izin dari Allah sebagai bagian dari ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keistimewaan kepada Dajjal karena dia mengangkatnya mulia. Justru sebaliknya, dia memberikan kekuatan itu untuk melihat sejauh mana manusia mampu bertahan dalam keimanan ketika berhadapan langsung dengan sesuatu yang tampaknya luar biasa. Dajjal bukan raja, bukan nabi, bukan utusan, tapi Allah izinkan dia memamerkan kekuatan yang mengejutkan agar hati yang lemah terbuka, agar keteguhan iman benar-benar diuji. Sama seperti ketika iblis memohon kepada Allah agar diizinkan menggoda anak Adam, maka Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat berkuasa atas hamba-hambaku. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Mengapa daya tipu Dajjal begitu kuat? Sebab Dajjal akan muncul ketika manusia berada dalam kondisi krisis keimanan dan kemanusiaan. Dunia pada masa itu akan dipenuhi dengan fitnah, kelaparan, kekacauan, dan ketakutan. Banyak orang akan mudah tertipu bukan karena Dajjal sangat kuat, tapi karena manusia sangat lemah. Bayangkan seseorang yang sudah 3 hari tidak makan. Ia melihat Dajjal datang dan menjanjikan roti, susu, dan tempat tinggal. Ia tidak punya bekal iman. Ia tidak pernah membaca tanda-tanda Dajjal. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka kelaparannya akan mengalahkan akalnya. Ia akan menganggap Dajjal sebagai penyelamat. Begitu juga orang yang tamak kekuasaan. Ketika Dajjal datang menjanjikan jabatan, uang, atau popularitas, maka dengan cepat ia akan menyerah. Dajjal tidak menyesatkan dengan argumen ilmiah. Ia menyesatkan dengan tipuan kenikmatan dunia, dan itu adalah ujian paling sulit bagi hati yang tidak kenal Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada bersama Dajjal 2 aliran.
Satu tampak seperti air dan satu tampak seperti api. Maka barang siapa dari kalian yang menemuinya, hendaklah ia memilih yang tampak seperti api, karena sesungguhnya itu adalah air yang sejuk. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa penglihatan kita bisa tertipu jika tidak dibimbing oleh iman. Surga Dajjal adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Hanya mereka yang memiliki mata hati yang bersih dan iman yang kokoh yang mampu membedakan. Allah tidak membiarkan manusia dalam ketidaktahuan. Dia memberitahu kita cara menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal, di antaranya melalui wahyu dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu benteng utama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah membaca surah Al-Kahfi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Mengapa Al-Kahfi? Karena surah ini berisi pelajaran penting tentang iman, fitnah dunia, kekayaan, kekuasaan, dan ujian ilmu. Seluruh isi surat ini seperti pelatihan spiritual untuk menghadapi tipuan Dajjal. Selain itu, Allah juga memberikan jaminan dalam Al-Quran, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Kalimat ini ditujukan kepada iblis, tetapi juga mencakup para pengikutnya, termasuk Dajjal. Artinya, siapa yang berpegang teguh kepada Allah, tidak akan bisa disentuh oleh tipu daya Dajjal. Dajjal adalah filter raksasa bagi seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa berpura-pura ketika ia datang. Semua akan terlihat siapa yang benar-benar percaya kepada Allah, dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Dajjal bisa diibaratkan seperti magnet. Magnet ini menarik segala logam, tapi hanya yang tidak dilapisi. Jika hati kita adalah logam yang dilapisi dengan iman, zikir, ilmu, dan amal saleh, maka kita tidak akan tertarik oleh magnet itu. Namun jika hati kita kosong, berkarat karena cinta dunia, maka daya tarik Dajjal akan menjadi sangat kuat. Dajjal tidak butuh waktu lama untuk membuat seseorang meninggalkan Islam, bahkan menyembahnya. Maka tak heran jika Rasulullah mengatakan bahwa fitnah Dajjal akan membuat seseorang yang beriman di pagi hari menjadi kafir di sore hari. Begitu cepatnya perubahan itu, karena imannya ternyata tidak dalam. Disinilah letak rahasia kekuatan Dajjal, bukan pada kekuatannya yang hebat, tapi pada kelemahan hati manusia yang tidak bersandar kepada Allah. Perumpamaan penguji sejati. Bayangkan seorang siswa hendak menghadapi ujian nasional. Jauh hari sebelumnya gurunya telah memberikan kisi-kisi soal, latihan, panduan belajar, nasihat, bahkan petunjuk bagaimana menghadapi jenis soal jebakan. Ketika ujian datang, siswa yang mengikuti semua arahan itu akan tenang dan siap. Tapi siswa yang malas, yang tak pernah hadir dalam pelajaran, yang mengabaikan buku dan guru, akan gelisah, bingung, bahkan menyalahkan soal itu sebagai tidak adil. Padahal soalnya tidak salah. Ia memang diciptakan untuk menguji. Yang keliru adalah ketidaksiapan siswa itu sendiri. Begitu pula Allah. Dia Maha Adil. Allah tidak menzalimi hambanya dengan menghadirkan ujian berat tanpa bekal. Allah telah memberikan wahyu berupa Al-Quran, Rasul sebagai guru terbaik, doa sebagai penguat hati, perintah untuk belajar dan menghafal pelindung, seperti Al-Kahfi, petunjuk untuk menjauhi Dajjal, tidak berdebat dengannya, tidak keluar mencarinya. Semua telah Allah siapkan, maka yang tidak lolos dari fitnah Dajjal bukan karena Allah tidak adil, tapi karena dia sendiri yang mengabaikan peringatan dan bekal. Allah menciptakan Dajjal dan memberikan kekuatan kepadanya bukan karena Allah ingin membinasakan manusia secara sewenang-wenang, melainkan karena Allah ingin menyaring hamba-hambanya yang sejati. Kekuatan Dajjal adalah bagian dari ujian. Ia bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tapi untuk disikapi dengan ilmu, iman, dan persiapan spiritual yang matang. Siapa yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat. Siapa yang berpaling, maka ia akan tergelincir. Maka marilah kita jadikan fitnah Dajjal sebagai pengingat untuk memperkuat diri, bukan hanya ketika ia datang nanti, tapi juga melawan Dajjal-Dajjal kecil di zaman ini, seperti fitnah harta, jabatan, pengaruh, dan kebohongan. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa penting dalam setiap salat yang seharusnya tidak pernah kita tinggalkan.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal yang menyesatkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.